Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelasku, bertemu lagi dengan Bu Zahra di kelas matematika. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Karena minggu lalu kita sudah belajar menyajikan data dalam bentuk tabel, maka sekarang kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram. Disimak baik-baik video berikut ini karena di akhir videonya akan ada 3 latihan soal. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu mengetahui macam-macam diagram dan mengetahui cara membaca diagram. Jadi setelah menonton video ini, diharapkan kalian sudah tahu diagram itu macamnya ada apa saja, dan kalian jadi tahu bagaimana cara membaca masing-masing diagram. Berikut ini adalah menyajikan data dalam bentuk diagram. Jadi, menyajikan data dalam bentuk diagram itu caranya ada 4. Yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, lalu menyajikan data dalam bentuk diagram batang, lalu menyajikan data dalam bentuk diagram garis, dan yang terakhir menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram gambar atau piktogram adalah penyajian data yang disajikan dalam bentuk gambar. Jadi, untuk jumlah pesertanya atau jumlah siswanya disajikan dalam bentuk gambar. Lalu ada diagram batang yang penyajian datanya disajikan dalam bentuk batang-batang atau persegi panjang. Dan diagram garis bentuknya seperti diagram batang, hanya saja penyajiannya digambarkan dalam bentuk garis. Dan yang terakhir, diagram lingkaran adalah penyajian data yang dibentuk ke dalam lingkaran. Bisa lingkaran bentuk persen atau bentuk derajat. Berikut adalah cara membaca diagram gambar atau piktogram. Perhatikan diagram gambar pekerjaan orang tua siswa kelas 5 di bawah ini. Kemudian jelaskan informasi yang kalian dapatkan dari diagram gambar di atas. Yang pertama, silakan kalian perhatikan dulu diagram gambar tersebut. Dari diagram gambar tersebut ada banyak gambar orangnya. Nah, di situ ada jenis pekerjaan dan banyak siswa. Jenis pekerjaan ada PNS, pegawai swasta, dan wirausaha. Dan untuk banyaknya siswa disajikan dalam bentuk gambar manusia. Di bawahnya ada keterangan, 1 gambar manusia mewakili 2 siswa. Berarti kalau ada 2 gambar, berarti 4 siswa. Kalau ada 3 gambar, berarti 6 siswa. Kalau ada 4 gambar, berarti 8 siswa, dan seterusnya. Maka informasi yang bisa kita dapatkan setelah kita melihat diagram di atas, yang pertama adalah banyak jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 5 adalah 3 macam pekerjaan, yaitu PNS, pegawai swasta, dan wirausaha. Lalu, ada 8 siswa yang orang tuanya bekerja sebagai PNS. Karena silakan kalian lihat bagian gambar yang PNS. Di situ ada keterangan kalau gambarnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1 orang nilainya 2, berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 jumlahnya 8. Lalu informasi berikutnya, ada 12 siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai swasta. Nah, silakan kita lihat bagian pegawai swasta, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar. 1 gambar nilainya 2, berarti 6 kali 2 ada 12. Lalu ada 10 siswa yang orang tuanya bekerja sebagai wirausaha. Berarti kita lihat bagian wirausaha. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Maka 5 dikali 2 hasilnya 10. Maka ada 10 siswa yang orang tuanya bekerja sebagai wirausaha. Dan yang terakhir, informasi yang bisa kita dapat adalah pekerjaan terbanyak orang tua siswa adalah sebagai pegawai swasta.
Lalu untuk yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan yang kait dengan diagram gambar. Perhatikan diagram gambar berikut ini. Di bawah ini adalah diagram gambar jumlah siswa di sekolah cerdas ceria. Berdasar atas, tentukanlah berapa jumlah tingkat pendidikan yang dimiliki sekolah cerdas ceria. Yang kedua, berapa jumlah siswa TK sekolah cerdas ceria. Yang ketiga, berapa jumlah siswa SD sekolah cerdas ceria. Yang keempat, berapa jumlah siswa SMP sekolah cerdas ceria. Yang kelima, berapa jumlah siswa SMA sekolah cerdas ceria. Dan yang terakhir, berapa jumlah siswa TK dan SD sekolah cerdas ceria. Dan yang pertama, seperti biasa, kalian perhatikan dulu gambar diagram gambarnya. Nah, di situ ada tingkat pendidikan, yaitu ada TK, SD, SMP, SMA, dan jumlahnya disajikan dalam bentuk gambar manusia, dan di bawahnya ada keterangan satu gambar mewakili 20 orang. Nah, kita ke pertanyaan pertama dulu. Berapa jumlah tingkat pendidikan yang dimiliki sekolah cerdas ceria? Betul sekali, ada 4. Buktinya apa? Nah, di sini ada buktinya. Sebentar. Di sini sudah ada keterangan, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Berarti tingkat pendidikannya ada 4. Kita tulis 4 di sini. Nah, lalu berapa jumlah siswa TK sekolah cerdas ceria? Karena yang ditanyakan TK, berarti kita hitung jumlah anak TK-nya ada berapa, jumlah gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, satu gambar mewakili 20 orang, berarti 8 kali 20. Hasilnya 160. Berarti jumlah siswanya ada 160 siswa. Lalu yang ketiga, berapa jumlah siswa SD sekolah cerdas ceria? Yang ditanyakan SD, berarti kita lihat gambar yang SD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, berarti 9 kali 20. Hasilnya adalah 180, berarti ada 180 siswa. Lalu yang D, berapa jumlah tingkat SMP sekolah cerdas ceria? Kita hitung yang SMP. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 5 kali 20. Hasilnya 100. Berarti ada 100 siswa. Lalu, berapa jumlah siswa SMA sekolah cerdas ceria? Kita hitung kembali gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6, berarti 6 kali 20 sama dengan 120. Berarti ada 120 siswa. Dan yang terakhir, berapa jumlah siswa TK dan SD sekolah cerdas ceria? Karena yang ditanyakan jumlah siswa TK dan SD, berarti kita tambahkan jumlah siswa TK dan jumlah siswa SD. Kita tambahkan 160 ditambah 180. 0 tambah 0, 0. 6 tambah 8, 14. Simpan 1, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Berarti ada totalnya 340 siswa. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah membaca diagram batang. Perhatikan diagram batang di bawah ini, lalu jelaskan informasi yang kalian dapatkan dari diagram batang di atas. Pertama, silakan kalian perhatikan diagram batang tersebut. Di situ terdapat nilai, ada nilai yang 60, 70, 80, dan 90. Lalu bagian yang vertikal ada banyak siswa, yaitu dari 0 sampai 12. Lalu informasi yang bisa kita dapat yang pertama adalah
Terdapat 4 siswa yang mendapat nilai 60. Buktinya dari mana? Silakan kalian lihat. Nah, di sini ada nilai 60. Lalu tinggi nilai 60 ada di angka 4. Berarti 4 siswa yang mendapat nilai 60. Lalu informasi berikutnya ada 7 siswa yang mendapat nilai 70. Nilai 70. Nah, ini tingginya ternyata ada di tengah-tengahnya 6 dan 8. Maka ada 7. Berarti 7 siswa yang mendapat nilai 70. Lalu terdapat 9 siswa yang mendapat nilai 80. Nilai 80. Nah, kita lihat tingginya. Tingginya ada di tengah-tengahnya 8 dan 10, yaitu angka 9. Berarti terdapat 9 siswa yang mendapat nilai 80. Lalu terdapat 10 siswa yang mendapat nilai 90. Kita cek nilai 90. Ternyata tingginya ada di angka 10. Berarti ada 10 siswa yang mendapat nilai 90. Lalu nilai tertinggi yang diperoleh adalah nilai 90. Nilai terendah yang diperoleh adalah nilai 60. Dan nilai yang banyak didapat siswa adalah nilai 90. Ini bisa dilihat karena diagram batangnya yang paling tinggi adalah nilai 90. Selanjutnya adalah kita membaca informasi tentang diagram batang. Perhatikan diagram batang berat badan siswa kelas 5 di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, tentukanlah berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan 41 kg, berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan 44 kg, berapa berat badan terbesar siswa kelas 5, berapa berat badan terkecil siswa kelas 5, berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan terbesar, dan berapa berat badan terbanyak yang dimiliki siswa kelas 5. Yang pertama, kalian perhatikan dulu diagram batangnya. Bagian yang horizontal ada berat badan, dan bagian yang vertikal ada banyaknya siswa. Kita ke soal yang pertama, berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan 41 kg? Nah, ini kita lihat 41 kg. 41 kg berarti yang ini. Nah, 41 kg ada di angka 12. Berarti jumlah siswanya ada 12 siswa. Lalu, berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan 44 kg? Nah, ini adalah 44 kg. Lalu 44 kg, kalau kita lihat tinggi diagram batangnya, ada di tengah-tengah 8 dan 10. Berarti berapa? 9, betul sekali, 9 siswa. Lalu, berapa berat badan terbesar siswa kelas 5? Yang terbesar berarti berat badan yang paling besar. Dari 40 kilo sampai 44 kilo, yang terbesar yang mana? Betul, 44 kilo yang terbesar. Kita tulis 44 kilogram. Lalu berapa berat badan terkecil siswa kelas 5? Betul, 40 kg. Yang terkecil adalah 40 kg. Lalu, berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan terbesar? Nah, ingat, ini yang ditanya adalah jumlah siswa yang berat badannya terbesar. Tadi berat badan terbesar itu berapa? 44 kg. Berarti yang kita lihat adalah jumlah siswa yang 44 kg. Ada berapa tadi? Ada 9 siswa. Kita tulis 9 siswa. Lalu, berapa berat badan terbanyak yang dimiliki siswa kelas 5? Karena yang ditanyakan terbanyak, berarti kalian lihat diagram batang yang paling tinggi, yaitu 43 kg. Nah, selesai. Selanjutnya adalah membaca diagram garis. Perhatikan diagram garis di bawah ini. Jelaskan informasi yang kalian dapatkan dari diagram garis di atas.
Nah, diagram garis itu adalah diagram garis tentang hasil panen jagung Desa Makmur. Di situ bagian yang horizontal ada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Dan bagian vertikalnya ada hasil panen dalam satuan ton. Berarti ini 0 ton, 5 ton, 10 ton, 15 ton, 20 ton, 25 ton, 30 ton, dan 35 ton. Berdasarkan diagram garis ini, yang bisa kita dapat informasinya adalah terdapat 20 ton hasil panen jagung di tahun 2004. Buktinya 2014. Nah, buktinya apa? Kita perhatikan lagi. Karena itu warna biru, kita pakai warna merah. Ini 2014 nih, ini 2014. Nah, ternyata bagian hasil panennya menunjukkan 20, berarti hasil panennya adalah 20 ton. Lalu, terdapat 25 ton hasil panen jagung di tahun 2015. Buktinya apa? Ini 2015. Set. Nah, lalu ke hasil panennya jumlahnya adalah 25 ton. Lalu, terdapat 30 ton hasil panen jagung di tahun 2016. Ini 2016. Lalu kita tarik garis, betul tidak ini 2016? Nah, lalu bagian vertikalnya di 30, berarti ada 30 ton hasil panen jagung tahun 2016. Lalu terdapat 25 ton hasil panen jagung di tahun 2017. Nah, ini 2017. Nah, lalu bagian ke vertikalnya yaitu tepat 25 ton. Dan hasil panen tertinggi yang terjadi pada tahun 2016, karena 2016 di titik tinggi sedangkan yang lain titiknya tidak terlalu tinggi. Dan hasil panen terendah terjadi pada tahun 2014 karena titik yang paling rendah adalah di 2014. Dan terjadi kenaikan hasil panen dari tahun 2014 sampai 2016 karena terlihat ini grafiknya dia naik. Nah, dan yang terakhir terjadi penurunan hasil panen pada tahun 2017. Ini terlihat kalau garisnya menurun. Oke, selanjutnya kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan diagram garis. Perhatikan diagram garis buah kesukaan siswa kelas 5 di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, tentukanlah. Yang pertama, berapa jumlah siswa yang menyukai buah manggis? Kita perhatikan, kita cari kata-kata buah manggis, lalu kita cari jumlah siswanya. Nah, ini manggis. Nah, ini titiknya. Maka kita lihat buah manggis ada di angka 2. Berarti ada 2 siswa yang menyukai buah manggis. Lalu berapa jumlah siswa yang menyukai buah jeruk? Kita lihat buah jeruk. Nah, di sini buah jeruk ada di titik 4. Berarti ada 4 siswa yang menyukai buah jeruk. Lalu berapa jumlah siswa yang menyukai buah semangka? Kita lihat semangka. Nah, di sini semangka titiknya ada di angka 5. Berarti ini nomor ada 5 siswa yang menyukai buah semangka. Lalu buah apa yang paling disukai? Nah, kalau buah apa yang paling disukai, kita lihat yang titiknya paling tinggi. Nah, titik apa yang paling tinggi? Di sini adalah buah mangga. Berarti di sini adalah buah mangga yang paling disukai siswa. Nah, lalu buah apa yang kurang disukai siswa? Berarti kita lihat yang titiknya paling rendah. Ternyata yang titiknya paling rendah ada 2, yaitu apel dan manggis. Berarti kita tulis apel dan manggis. Nah, selesai. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah latihan-latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Di sini ada 3 latihan soal. Yang pertama adalah mengenai diagram gambar. Yang kedua adalah latihan soal mengenai diagram batang.
Dan yang ketiga adalah diagram latihan soal yang berkaitan dengan diagram garis. Oke, terima kasih anak-anakku telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana cara membuat diagram. Baik diagram gambar, diagram garis, dan diagram batang. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.